Hai guys, kembali lagi di Asfi Movie. Sebelumnya, makasih ya buat kalian yang udah mampir di channel ini. Aku doain kalian semua sehat-sehat selalu ya guys. Di video kali ini, aku mau nyeritain salah satu film yang berjudul Troll 2022. Film ini menceritakan tentang bangkitnya makhluk raksasa bernama Troll yang sekian lama tertidur di Gunung Dovre. Dia terbangun setelah terjadi ledakan besar dalam proyek pembangunan terowongan kereta api. Troll pun dianggap sebagai makhluk berbahaya yang dapat mengancam jiwa manusia. Sebelum ke alur ceritanya, aku mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya ya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan yang bernama Nora. Dia sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat gunung batu di sekitar mereka membuat ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll, ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang mendengar cerita ayahnya menganggap bahwa itu semua hanyalah dongeng. Kemudian saat Nora memejamkan mata, di sana ia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. Singkat waktu 20 tahun kemudian, saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian Gunung Dovre untuk membangun jalur kereta api yang baru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju karena penggalian itu dianggap telah merusak alam. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja diminta untuk meledakkan gunung tersebut. Dan setelah ledakan itu, inilah yang terjadi. Kemudian puluhan pesawat militer langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan itu, terlihat sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan, para militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia, di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang, termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Dalam rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang keluar dari Gunung Dovre dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu berjalan ke arah selatan dan merusak tempat yang dia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan. Di sana, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris menjelaskan bawahannya telah menyisir wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu. Mereka pun berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Setelah itu mereka mendengar suara raungan dari monster tersebut. Kemudian Nora meneliti jejak kaki dari monster itu. Sayangnya ia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng tentang troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng tersebut, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk yaitu troll. Akhirnya Nora, Andreas, dan Chris pun berangkat ke rumah ayah Nora.
Ternyata ayah Nora mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan hasil penelitiannya. Sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Sampai saat ini Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayah Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata troll itu sejak tadi berada di belakang mereka dan berubah menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hal itu pada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Ia bahkan dianggap telah gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu kepada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Namun hal itu hanyalah sia-sia, karena troll adalah batu yang tidak bisa ditembus senjata apapun. Kini serangan yang mereka lakukan hanyalah membuat troll itu semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Ia bahkan menelan satu prajurit yang sedang terluka. Kemudian ayah Nora nekat menyapa troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun ketika troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerangnya dari belakang sehingga troll itu pun marah dan menghempas ayah Nora. Di detik-detik kematiannya, ayah Nora pun menyebutkan istana, raja, dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dunia dongeng, troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Tak disangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat pun mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintahan dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora sedang berpikir, ia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal, di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka semua itu pun mengarah pada satu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding. Ia beberapa kali disebut dalam buku harian sang ayah. Sesampainya di istana kerajaan, mereka pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi. Tak disangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan itu, mereka bahkan rela membantai semua keluarga troll. Hingga tersisa salah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang mengamuk. Dari informasi itu, maka bisa dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Mereka pun hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll itu, yaitu cahaya matahari. Mereka memang melihat troll itu keluar di siang hari. Namun ia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Kemudian Nora dan Andreas pun bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional.
Sesuai rencana, mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman. Di waktu yang sama, terlihat Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll. Mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan. Bukan ini yang ia inginkan. Dia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll tersebut. Ia pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias sesuai dengan nama ayah Nora, dan film pun berakhir. Oke guys, inilah alur cerita film Troll 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you on my next video ya guys. Bye-bye.